Aksi kejar-kejaran petugas Patwal Polres Cimahi dengan seorang pelaku pencurian kendaraan terekam kamera video amatir di sebuah gang sempit kawasan Padalarang, Bandung Barat. Aparat kepolisian yang mendapatkan informasi dan laporan terkait adanya kendaraan truk box dicuri di kawasan Depok dan kabur ke arah Cianjur menuju Bandung langsung bergerak cepat memburu pelaku. Kedua pelaku yang curiga dengan keberadaan petugas langsung kabur saat dihentikan. Dan mengetahui identitas tersebut, kemudian box tersebut berusaha melarikan diri, kemudian menabrak warung. Kemudian diduga tersangka, satu orang melarikan diri, kemudian dilakukan penangkapan. Untuk kepentingan penyelidikan, kedua pelaku berinisial AR dan IM sudah diserahkan ke Satreskrim Polres Cimahi. Kini polisi tengah memburu pelaku lain termasuk penadah hasil barang curian yang masuk dalam jaringan ini. Sebuah kren jatuh menimpa satu rumah dan satu warung di Jalan Raya Mawar, Depok Jaya, Depok. Akibat kren menimpa rumah dan warung, 3 orang terluka, yakni 2 orang di dalam rumah dan pemilik warung. Salah satu korban dalam rumah yakni siswi berusia 12 tahun. Saat kren menimpa rumah, korban yang tengah belajar daring di dalam kamar terhimpit beton bangunan proyek. Petugas berupaya mengevakuasi korban yang terhimpit bongkahan puing-puing. Sementara satu korban yakni pemilik warung dibawa ke rumah sakit akibat terluka di bagian kepala. Kan sebelah lebih parah lagi anaknya ketiban. Ada anaknya Bu, dia umur berapa Bu? Anaknya SMP. Masih SMP ya Bu? Tadi ini warung Ibu lagi buka ya Bu? Iya, posisi buka. Kesulitannya bongkahan puingnya itu terlalu besar sekali ya. Pilarnya besar sekali. Jadi diameter 20 cm. Itu agak sedikit kesulitan, makanya memerlukan alat dan teknik pengerjaannya yang bisa cepat lah. Kren tengah membongkar tower air di Jalan Mawar Raya, Depok Jaya. Kren yang sedang mengangkat beban berat terguling ke arah kanan lalu menimpa rumah warga di sebelahnya. Diduga kren terguling karena kurang stabil dalam beroperasi. Seorang anak mengancam membunuh ibu kandungnya dan merusak perabotan rumah di Tanjung Balai, Sumatera Utara. Pelaku mengaku kesal dituduh mengambil uang ibunya sebesar 14 juta rupiah. Pemirsa, selain kasus tersebut, selama 1 jam ke depan, Realita juga akan menghadirkan berita-berita kriminal pilihan. Bersama saya, Syafaati Suryo. Pemirsa, Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Medan menangkap pria pelaku pembunuhan di kamar hotel di Medan, Sumatera Utara. Pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati. Korban tidak menepati janjinya memberikan sejumlah uang usai berhubungan intim. Tim gabungan Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Utara bersama Satreskrim Polrestabes Medan meringkus ASS, pelaku pembunuhan di hotel kawasan Jamin Ginting, Medan, Sumatera Utara. Pelaku diamankan di perkebunan kelapa sawit di Aceh Singkil. Dari tangan pelaku, petugas menyita sebilah pisau yang digunakan pelaku untuk menghabisi nyawa korban. Pelaku mengaku nekat membunuh korban lantaran sakit hati karena dijanjikan diberikan sejumlah uang usai berhubungan intim. Namun saat selesai, korban tidak menepati janjinya. Saya merasa sakit hati Pak, kenapa itu dilakukan. Terus? Maka itulah saya emosi Pak. Kamu bawa parang itu memang sudah disiapkan? Iya Pak.
Usai penangkapan, kepolisian langsung menggelar prarekonstruksi di tempat kejadian. Dari hasil prarekonstruksi, tidak ditemukan bahwa korban dan pelaku melakukan hubungan intim. Jadi dari hasil prarekon kita bisa simpulkan bahwa kejadiannya tidak terjadi hubungan antar sesama jenis. Hanya apa namanya ya? Semi Bang. Oral. Ya, Oral. hanya oral saja. Adegan keberapa untuk pelaku menghabiskannya? Antara adegan ke-12. Adegan ke-12 pelaku menghabisi korban. Sebelumnya seorang laki-laki ditemukan tewas bersimbah darah di dalam kamar Hotel Melati di kawasan Jamin Ginting, Kota Medan, Sumatera Utara. Korban masuk ke dalam hotel dengan seorang teman prianya dan datang menggunakan mobil. Pelaku sempat mengancam penjaga hotel yang datang ke kamar mereka dan melihat aksi kejahatannya. Setelah itu pelaku bergegas kabur menggunakan mobil berwarna putih. Pada saat kabur, pekerja hotel sempat menghalangi pelaku dengan melempar mobil dengan sejumlah benda serta menutup portal. Namun pelaku nekat dengan menggas penuh laju mobil hingga menabrak portal penutup. Kesal karena tanamannya dimakan kambing milik tetangga, Leo Syahputra membredel kakek 60 tahun dengan senapan angin. Korban yang merupakan warga Empat Lawang, Sumatera Selatan itu tewas di rumahnya dengan 7 peluru bersarang di tubuhnya. Leo Syahputra menyerahkan diri ke Polsek Pagar Alam Selatan setelah pendekatan persuasif anggota Polsek Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Pria 31 tahun ini sempat kabur setelah menembak mati tetangganya. Kepada polisi, Leo mengaku perbuatannya karena emosi kepada korban yang kembali membiarkan hewan ternaknya menerobos masuk ke kebun miliknya. Selasa 12 Oktober, amarah pelaku memuncak saat kambing-kambing korban kembali masuk kebun dan merusak tanamannya. Pelaku pun segera mendatangi rumah korban di Desa Kemang Manis dengan membawa senapan angin. Keduanya sempat terlibat pertengkaran. Leo kemudian membidik senapan anginnya ke arah kakek berusia 60 tahun tersebut dan membredelnya dengan tembakan. Korban kemudian tersungkur dan tewas di depan rumahnya. Aku tembak pakai senapan angin itu lah. Senapan angin berapa kali? Ya kira-kira kurang lebih 7-8 lah. Kira piro seping ngatak. Di bagian mana tuh ditembak tuh? Asiku sekitar badan zak semua. Posisi pada saat ditembak di pondok dia posisi di pondok. Tidak, dia tuh aku ngegah kambingnya. Nah dia tuh ibaratnya langsung marah lah, ibaratnya mungkin. Korban meninggal karena mengalami luka tembak di sekujur tubuh korban. Berapa tembakan itu? Untuk secara resminya kita mintakan dari Rumah Sakit Umum Daerah, namun secara kasat mata ada sekitar 7 lubang yang kita lihat di tubuh korban. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Seorang pria di Lampung Utara ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Ironisnya, daun singkong. Tersangka berinisial RG ditangkap anggota Reskrim Polres Lampung Utara 6 jam usai menghabisi nyawa Ladoni, warga desa Tanjung Harapan. Tersangka dibekuk saat bersembunyi di wilayah Martapura, Oku Timur, Sumatera Selatan. Kasus pembunuhan ini bermula saat tersangka mengambil daun singkong di kebun korban, dan daun singkong itu untuk makanan hewan ternak tersangka. Korban marah saat memergoki pelaku yang mengambil tanaman singkong miliknya. Korban langsung mencabut golok dari pinggangnya menganiaya pelaku. Tersangka berusaha menahannya dan langsung melawan korban dengan menganiaya kepala serta leher korban hingga tewas. Dari kejadian ini, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa motor serta golok milik keduanya. Bisa mengungkap kasus ini dalam 6 jam, jadi cukup cepat tindakan yang dilakukan sehingga kasus pembunuhan yang terjadi kemarin bisa terungkap dengan cepat dan pelakunya bisa cepat diamankan atau dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
Tersangka akan dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun penjara dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Seorang pria di Seluma, Bengkulu menembak tetangganya hingga pelaku sakit hati karena diejek mantan narapidana yang tidak punya masa depan. Inilah MD, pria yang ditangkap usai menembak tetangganya hingga tewas. Warga Dusun Jalur Desa Padangkuas, Seluma, Bengkulu itu mengaku sakit hati dengan perkataan korban yang menyebut masa depan pelaku suram karena merupakan mantan narapidana. Peristiwa ini berawal saat korban bertemu dengan pelaku di kebun untuk memotong kayu. Pelaku dan korban kemudian terlibat cekcok setelah korban mengatakan pelaku sebagai mantan napi yang tak memiliki masa depan. Sakit hati atas ucapan korban, pelaku lantas mengambil senjata api rakitan jenis revolver dari tasnya dan menembak dari belakang hingga korban tersungkur. Selain MD, polisi juga menangkap penjual senjata api rakitan ke pelaku. Senpi tersebut dijual seharga 700.000 lengkap dengan pelurunya. Tidak hanya sakit hati dikatakan mantan napi, pelaku juga dendam lantaran korban mengkhianati ayah pelaku saat menjadi tim sukses pemilihan kepala desa. Angka menyusul korban yang berjarak kurang lebih 50 meter dan langsung menemui korban dan terjadi keributan yang diakibatkan adanya perkataan korban yang menyinggung tersangka. Jadi si korban mengatakan tersangka mantan napi tidak akan jadi orang. Kedua pelaku kini mendekam di sel tahanan Polres Seluma untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pelaku dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup.